Hari ini kita akan belajar mencari kalimat utama di setiap paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Nah, ini nanti kamu catat ya. Kalimat utama itu biasanya memuat yang bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Letaknya yang paling umum itu di awal, paling awal paragraf atau di akhir paragraf. Bisa juga gabungan awal dan akhir. Kalau paragraf yang kalimat utamanya di awal disebut paragraf deduktif. Sementara paragraf yang kalimat utamanya di akhir disebut paragraf induktif. Biasanya terkadang kalau paragraf induktif atau yang kalimat utamanya di akhir itu ada beberapa ciri, seperti ada kata oleh karena itu, maka dari itu, jadi, maka, kesimpulan, itulah, untuk itu. Nah, itu menandakan bahwa dia kalimat utamanya biasanya di akhir. Cara mencari kalimat utama, kita bisa melihat langsung di awal atau kalimat di akhir paragraf. Kemudian dia akan dibahas atau diulang di kalimat penjelas. Kemudian kata kunci atau pokok pembahasan merupakan kata kunci atau pokok pembahasan bacaan tersebut. Nah, sekarang kita amati paragraf tersebut. Nah, kita lihat langsung di awal dan di akhir. Yang merupakan kalimat utamanya yang mana? Kita lihat kalau yang di atas, yang di kalimat pertama itu membicarakan kalau tidak saling berdekatan, itu merupakan keharusan untuk menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Kemudian, kalau yang di bawah itu membahas kalau kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah agar terhindar dari COVID. Nah, di sini kita lihat di kalimat di tengah nih, apakah yang dibahas untuk tidak saling berdekatan atau kita harus mengikuti anjuran pemerintah supaya terhindar dari COVID. Nah, di sini kan dibahas harus pakai masker, terus tentang PSBB. Nah, berarti kan di sini yang paling mendukung atau menjadi pembahasan itu berarti yang kalimat terakhir, yang kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus corona. Nah, berikutnya di sini kalimat pertamanya kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi. Kalau yang di kalimat di akhir paragraf, selain menjadi penyebab kecelakaan, kita juga bisa menjadi korban. Nah, di sini membahas apakah kita menjadi korban atau tentang kelalaian pengemudi. Nah, kita lihat di kalimat yang ada di tengah di sini. Sudah ada 15 orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Kemudian, mengendarai kendaraan saat mengantuk adalah salah satu penyumbang terbesar dari angka di atas. Nah, ini mengantuk itu kan juga akibat dari kelalaian pengemudi. Nah, di sini ada lagi nih yang menegaskan diulang lagi kalimatnya. Insiden kecelakaan karena kelalaian bisa terjadi kapan saja. Berarti yang paling pas kalimat utamanya yang di awal. Kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi. Selanjutnya, nah di sini yang kalimat pertama, daun pepaya dapat dijadikan jamu penambah nafsu makan. Kalau di kalimat terakhir, ternyata di balik manisnya pepaya terkandung banyak manfaat di beberapa bagian tanaman pepaya. Nah, kita lihat, jadi inti dari bacaan ini yang mana? Apakah pepaya hanya menjadi penambah nafsu makan atau pepaya mengandung banyak manfaat? Kita lihat di kalimat lain yang ada di tengah. Di sini, bunga pepaya dapat dimasak menjadi oseng untuk membangkitkan selera makan. Kemudian, bisa membantu melancarkan pencernaan. Kemudian bagian yang muda bisa dijadikan bahan makanan. Di sini pepaya mengandung zat yang dapat mengobati cacingan. Berarti kan tidak hanya nafsu makan ya, tadi bisa untuk mengobati cacingan. Berarti yang paling pas yang di akhir. Ternyata di balik manisnya buah pepaya terkandung banyak manfaat di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Nah, itu yang disebut kalimat utamanya.
Nah, berikutnya kita lihat lagi. Kita lihat langsung di awal paragraf, kalimat di awal ini atau di akhir. Yang di awal itu, penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Kemudian yang di akhir, narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Nah, di sini kita lihat di kalimat yang di tengah ini yang dibahas itu dampak negatif narkoba atau tadi pemicu perilaku aneh pada pengguna. Yuk kita lihat. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah adanya gangguan mental. Pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Narkoba pun jadi pemicu. Nah, pun ini tuh berarti lanjutan kalimat. Jadi dia tidak bisa disebut kalimat utama. Jadi di sini yang paling pas yang di atas sendiri. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Itulah kalimat utamanya. Jadi kita cari yang paling umum. Nah, ini contohnya ya. Sini kalimat utamanya jelas ada di akhir. Kalau yang di awal itu durinya bisa melukai yang memetik. Kalau yang akhir yang dibahas di sini adalah bunga mawar. Nah, kita lihat di tengah ini kalimatnya, bunganya disukai banyak orang karena bentuknya yang indah. Berarti bukan ngomongin duri, bisa bunganya juga, bunganya warna merah putih. Jadi yang paling pas yang akhir, ini menceritakan tentang ciri bunga mawar. Nah, kalau kalimat utama kita ambil utuh dari awal sampai akhir kalimat. Hampir semua orang mengenal bunga ini yaitu bunga mawar. Perhatikan nih contoh paragraf berikut ini. Kita lihat di awal, jika ada siswa yang melanggar aturan kelas, sanksi yang sudah disepakati wajib diberikan kepada pelanggar. Kemudian kita lihat yang kalimat di akhir paling bawah. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Nah, di sini kita bisa langsung melihat kalimat utamanya di awal atau di akhir. Coba kita lihat di kalimat terakhir ini ada kata oleh sebab itu. Nah, ini menegaskan bahwa pokok bacaannya ada di situ. Jadi, kita bisa langsung tahu kalimat utama paragraf ini adalah yang terakhir. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video berikut. Jangan lupa klik like and subscribe.